Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para alim ulama, para sepuh bin sepuh, para hadirin hadirat. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan kita bersolawat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad kelak di yaumil qiyamah nanti kita bisa berkumpul dengan beliau di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, pada zaman rusak ini banyak sekali orang-orang menganggap bahwasanya zina itu remeh. Perlu kita ketahui bahwasanya zina ialah perbuatan yang sangat menjijikkan. Zina ialah perbuatan yang sangat-sangat buruk. Dan yang mana kesalahan orang pada zaman sekarang adalah ketika ada orang zina itu dianggap remeh. Contoh pada zaman sekarang ini banyak seseorang yang menjualkan dirinya sendiri. Ya, akan tapi masyarakat memaklumi. Ya, padahal hal yang seperti itu ialah termasuk daripada zina. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu hal yang sangat menjijikkan dan itu seburuk-buruknya. Kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh untuk jangan mendekati zina, dilarang untuk mendekati hal-hal yang akan menyebabkan zina. Contoh semisalnya kita pacaran. Nah, disebutkan bahwasannya pacaran ialah termasuk daripada gerbangnya zina. Kalau kita sampai melakukannya, kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, maka apa? Maka bisa saja kita ini terjerumus daripada perbuatan zina. Siksanya pun juga sangat berat sekali. Ya, sebagaimana dulu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bermimpi, ya, ketika itu beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Beliau memasuki salah satu ruangan, yang mana di ruangan itu atasnya sempit dan bawahnya sangat luas sekali. Ketika itu beliau tiba-tiba mendengarkan suatu suara orang-orang yang teriak. Ketika itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya, lantas melihat orang-orang itu menjerit dikarenakan bahwasanya dari bawah itu terdapat api, yang mana api ini meluncur ke atas. Lantas ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa mereka ini kok disiksa? Lantas malaikat Jibril ini mengatakan, mereka ini disiksa dikarenakan mereka ini selama hidup di dunia, yakni mereka pernah berbuat zina. Lantas ketika kita sudah mengetahui bahwasanya oh zina ini ternyata sangat bahaya sekali, ya, maka kita jangan sampai melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kurang lebih artinya sesungguhnya neraka itu dijanjikan untuk mereka semua, dan neraka itu memiliki 70 pintu. Setiap pintu akan dimasuki oleh bagian-bagian yang terpilih. Ditafsiri oleh Imam Atha bin Rabbah, salah satu tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya
Hal itu ialah yang dimaksud daripada 70 pintu ialah salah satu ruangan yang sangat menjijikkan dan yang mana itu sangat menyeramkan sekali. Baunya sangat tidak enak dan yang mana di situ siksanya sangat berat. Itu kata Imam Atha bin Rabah. Maka dari itu ayo kita jaga diri kita daripada hal-hal yang buruk, dikarenakan itu tadi ya sangat bahaya sekali zina ya, baik itu azabnya ketika di dunia maupun di akhirat. Kalau seseorang itu zina ketika di dunia, maka dia ini akan ditimpa oleh 3 perkara ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau seseorang zina, baik dia ini cantik ataupun ganteng, tapi apa? Wajahnya itu tidak menarik, bahaul wajhi. Nah, ketika dipandang itu wajahnya tidak enak, meskipun dia ini ganteng, meskipun dia ini cantik. Nah, yang kedua yakni wa qasril umri, dan pendek umurnya. Kalau kita senantiasa melakukan zina, na'udzubillah min dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperpendekkan umur kita. Dan yang mana kalau kita ini dipendekkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan umur kita yang sekarang ini masih bisa untuk memperbanyak ibadah kita? Apakah kita ini bisa dengan amal kita ini masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga yakni wa dawamul faqri, dan terus menerusnya kemiskinan, yang mana memang Rasulullah bersabda az-zina yurisul faqri, zina itu menyebabkan kefakiran. Kalau semisalnya kita terus menerus zina, kita anggap zina ini sangat remeh sekali, maka apa? Maka kita akan mendapatkan 3 perkara itu tadi. Yang ketiga yakni itu tadi, kita akan mendapatkan kefakiran. Kalau semisalnya kehidupan kita ini penuh dengan kemiskinan, maka apa? Maka kehidupan kita ini akan terasa berat, akan susah sekali ketika kita mau menunaikan hajat kita, sangat sulit. Ketika kita akan memenuhi hajat kita itu sangat sulit sekali ya. Maka dari itu jangan sampai kita ini mendekatkan diri kita kepada hal zina, apalagi sampai kita ini melakukannya. Karena itu tadi ya, banyak sekali siksaan daripada kalau kita ini berzina, baik itu di dunia maupun di akhir. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja saya akan melanjutkan prolog dari rekan saya ya. Jadi banyak sekali orang di zaman sekarang ini ya, zaman yang rusak ini, yang melakukan zina, bahkan dari kalangan ya orang yang masih muda, remaja, bahkan mereka ini masih belajar, masih berpendidikan, tapi kebanyakan dari mereka ini sudah melakukan zina ya, sudah melakukan maksiat yang dimana ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebabnya apa? Sebabnya ialah mereka ini awalnya dari berpacaran ya, dan sebabnya berpacaran adalah saling melihat, saling bertatapan, sehingga ya berani menyentuh, saling menyentuh, akhirnya saling kenal, akhirnya mereka ini berpacaran, jalan ke sana, jalan ke sini. Dari situ timbullah nafsu ya, timbullah nafsu, bangkitlah nafsu, yang dimana menjerumuskan mereka ini ke dalam zina, akhirnya menjadi inti sebabnya zina, yaitu dari mereka ini berpacaran ya, terus berproses sampai mereka ini
berzina. Dan bodohnya perempuan pada zaman sekarang ini ialah mereka ini tidak tahu bahwa sebenarnya yang paling dirugikan itu ialah wanita ini. Kenapa? Karena dia ini paling banyak meninggalkan bekas. Dan bodohnya lagi ialah mereka ini tidak mau untuk menutup aurat. Ya, aurat mereka ini sudah dilihatkan begitu saja. Yang dimana ini adalah ya sebab si pria ini bisa leluasa melihat wanita ini dari wajahnya, dari tubuhnya, sehingga ada nafsu, ada rasa ingin berzina dengan wanita tersebut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'minun. Seorang mukmin itu sekali-kali tidak akan melakukan zina. Ya. Jadi kita ini kalau mau menghindari zina, kita mau menjauhi daripada zina, ya kita juga harus menjadi seorang mukmin, orang yang punya iman di dalam hatinya. Sehingga kalau kita menjadi seorang mukmin, yang dimana kita memiliki iman di dalam hati kita, pasti kita ini mau untuk meninggalkan zina, pasti ingin mau menjauhi perbuatan-perbuatan zina, bahkan sesuatu yang mendekati zina seperti pacaran, ya, saling melihat, dan yang dimana itu semuanya menjadi pintu-pintu dari sebabnya zina. Saling kenal sama orang yang bukan mahramnya, yang dimana ini juga salah, yang dimana ini juga menjadi sebab-sebabnya menuju berzina. Kalau kita menjadi seorang mukmin juga, kita pasti tahu sebab-sebabnya kalau kita ini berzina. Oh, kalau kita berzina, kita mendapatkan dosa yang besar, ya, dosa yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Satu kali zina itu menghapuskan 70. Satu kali zina itu menghapuskan amalan selama 70 tahun. Ya, jadi umur kita saja belum sampai 70 tahun, tapi amalan kita ini, pahala kita ini sudah dihapus sama Allah Subhanahu wa taala karena satu kali zina. Padahal yang dilakukan pada zaman sekarang ini bukan hanya satu kali zina saja, tapi berkali-kali, 2 kali, 3 kali, bahkan seterusnya. Entah berapa banyak dosa yang telah didapatkan dengan kita berzina ini. Ya. Bahkan satu kali zina saja sudah sangat berat bagi kita, karena dosa kita ini tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan pahala kita yang dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang mukmin, kita pasti tahu sebab-sebabnya. Kita pasti tahu sebab ini, yaitu dengan kita menjadi seorang mukmin, tidak mau amalan kita ini dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Ya. Dan juga sebab-sebabnya yang lain yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi. Lalu juga yang disebutkan oleh rekan saya tadi, sebab-sebabnya ialah katanya Nabi, az-zina yurisul faqri. Zina itu menyebabkan kemiskinan. Ya. Jadi di zaman sekarang ini, ya, kita pasti menemui ada orang, dia ini miskin, dia ini tidak punya harta. Akhirnya dia ini menjadi pelacur. Dia ini melacurkan diri. Sebabnya apa? Sebabnya itu tadi, dia ini tidak punya uang, tidak mau bekerja, tidak mau mencari uang. Akhirnya menjadi pelacur, yang dimana pelacur ini juga termasuk zina. Akhirnya dengan menjadi pelacur, ya, dia menyewakan, dia menjual dirinya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya dia ini yang ada tidak menjadi kaya, tetapi apa? Tapi malah mempersulikan dirinya sendiri. Ternyata uangnya ini tidak cukup untuk kebutuhannya dia sendiri, tapi menyebabkan tambah miskin, tambah sulit, tambah
sempit ekonominya. Ya. Jadi janganlah kita ini mendekati yang namanya zina, bahkan pintu-pintu atau sebab-sebabnya dari zina. Karena zina ini sangat berat, sangat susah, yaitu saat kita melakukannya pasti ada murkanya Allah Subhanahu wa taala di situ. Saat kita di akhir nanti juga tambah sulit juga, karena kita ditimpakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat tentang dosa apakah yang paling besar. Lalu beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu menyekutukan Allah padahal Dia telah membuatmu, Dia telah menciptakanmu. Qultu summa ayun, kemudian aku katakan lagi, kemudian dosa apa lagi? Qala, beliau menjawab, anta qatula waladaka khasyata an yakula ma'aka, membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Qultu summa ayun, kemudian aku katakan, kemudian dosa apa lagi? Qala, beliau kembali menjawab, antuzani bihalilati jarika, yaitu berzina dengan istri tetanggamu. Nah, jadi yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya ini dosa-dosa yang apabila kita mengerjakan ini, pasti dosanya ini pasti besar, sulit diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bertobat, kita harus tobat nasuha, ya, yaitu 3 perkara tadi, yaitu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lalu membunuh anak kita, lalu berzina dengan istri tetangga kita. Apalagi kalau kita ini berzina, kita ini sudah nikah, sudah punya istri, tetapi apa? Tetapi masih kurang kurang puas, ya, misalnya dengan istri kita, akhirnya mau melihat istri kita, akhirnya melihat istri tetangga kita ini ternyata lebih cantik, akhirnya berzina dengan dia, yang dimana ini adalah salah satu dosa, salah satu maksiat yang sangat sulit diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita ini melakukan maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang ini, karena ya, dengan kita berzina ini pasti banyak sekali ancaman-ancaman yang telah Allah berikan kepada kita dari Al-Quran, dari hadis-hadis mengenai tentang zina ini. Lalu bagaimana cara kita bisa menghindari zina ini? Yaitu dengan kita ini membedakan mana yang kaum pria, mana yang kaum wanita. Karena pada zaman sekarang ini, ya, gampang sekali untuk mencampurkan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Sebut saja pada zaman sekarang ini tempat berpendidikan, yaitu contohnya sekolah, itu satu ruangan pasti isinya laki-laki dengan perempuan, yang dimana ini menjadi sebab banyak orang pada zaman sekarang atau anak muda pada zaman sekarang ini melakukan pacaran. Akhirnya dari berpacaran situlah timbullah nafsu untuk berzina, yang dimana dikatakan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW setelah sholat, setelah wirid, ya, beliau ini dan para sahabat ini menunggu para jamaah wanita ini keluar. Setelah itu, setelah jamaah wanita keluar, Nabi Muhammad SAW pun berdiri berserta sahabat. Yang dimana, ya, perilaku Nabi Muhammad SAW ini harus kita ikuti, harus kita ladani, berani membedakan mana yang pria dan wanita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang atau terbata-bata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.